Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar jaringan nirkabel. Kayak kekurangan jaringan nirkabel, kelebihan, dan contoh-contoh jaringan nirkabel. Berikut adalah pengertian standar jaringan nirkabel. Standar jaringan nirkabel adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur cara perangkat komunikasi tanpa kabel beroperasi dan berinteraksi satu sama lain. Standar ini mencakup berbagai aspek teknis seperti frekuensi radio, protokol komunikasi, keamanan, dan kecepatan transfer data. Tujuannya adalah untuk memastikan interoperabilitas dan kinerja yang konsisten di seluruh perangkat nirkabel dari berbagai produsen. Berikut adalah contoh yang pertama dari standar jaringan nirkabel. Yang pertama adalah Bluetooth. Bluetooth 4.0 memperkenalkan teknologi Bluetooth Low Energy untuk konsumsi daya yang lebih rendah. Bluetooth 4.1 meningkatkan interoperabilitas dan efisiensi. Bluetooth 4.2 menawarkan kecepatan transfer yang lebih tinggi dan peningkatan privasi. Bluetooth 5.0 meningkatkan jarak jaringan, kecepatan, dan kapasitas. Standar jaringan nirkabel yang kedua adalah Zigbee. Zigbee adalah spesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi menggunakan radio digital berukuran kecil dengan daya rendah dan berbasis pada standar EI 802.15.4 sampai 2003 untuk jaringan. Contoh yang ketiga adalah LoRa. LoRa adalah platform jarak jauh dan daya rendah serta platform nirkabel de facto dari Internet of Things. Standar jaringan yang keempat, EI 802.11.EI 802.11 adalah standar yang dibuat pada tahun 1997. Wi-Fi dengan standar ini mendukung kecepatan maksimum sampai 54 megabit per detik atau Mbps. Yang kedua adalah EI 802.11a. Yang ketiga EI 802.11b. Yang ketiga EI 802.11g. Yang keempat EI 802.11n. Yang kelima EI 802.11 AC, yang keenam EI 802.11AX, yang ketujuh EI 802.11BE. Kelebihan standar jaringan nirkabel. Berikut adalah beberapa kelebihan dari standar jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. 1. Fleksibilitas dan mobilitas. Dengan jaringan nirkabel, perangkat dapat terhubung tanpa kabel, memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas di dalam area jangkauan jaringan. 2. Pemasangan yang mudah. Instalasi jaringan nirkabel umumnya lebih sederhana dan lebih cepat dibandingkan dengan jaringan kabel karena tidak memerlukan pemasangan kabel fisik di seluruh area. 3. Biaya infrastruktur yang lebih rendah, mengurangi kebutuhan untuk pemasangan kabel dan perangkat keras fisik yang dapat menurunkan biaya infrastruktur terutama di area luas atau sulit dijangkau. Yang keempat, kemudahan akses, memudahkan pengguna untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet tanpa harus menggunakan kabel fisik, membuat akses internet lebih praktis. Yang kelima, skalabilitas, menambah perangkat ke jaringan nirkabel umumnya lebih mudah karena tidak memerlukan pengaturan kabel tambahan. Anda hanya perlu menambah perangkat dan mengkonfigurasinya untuk terhubung ke jaringan. Dukungan untuk banyak perangkat. Jaringan nirkabel modern dapat mendukung banyak perangkat secara bersamaan dengan bandwidth yang memadai tergantung pada standar dan perangkat yang digunakan. Adalah kekurangan standar jaringan nirkabel. Ada beberapa kekurangan yang dipertimbangkan terkait standar jaringan nirkabel. 1. Jangkauan terbatas. Jaringan nirkabel seringkali memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan kabel. Dinding, lantai, dan objek lain dapat mengurangi kekuatan sinyal terutama pada frekuensi yang lebih tinggi. 2. Interferensi sinyal. Jaringan nirkabel rentan terhadap interferensi dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama seperti microwave, telepon tanpa kabel, atau bahkan jaringan Wi-Fi di sekitar. 3. Kecepatan tidak konsisten. Kecepatan transmisi data pada jaringan nirkabel dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jarak dan titik akses, interferensi, dan jumlah perangkat yang terhubung. Hal ini mengakibatkan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan koneksi kabel. 4. Keamanan. Meskipun ada berbagai protokol keamanan seperti WPA3, jaringan nirkabel masih lebih rentan terhadap ancaman keamanan dibandingkan dengan jaringan kabel.
Penyerang dapat mencoba untuk menangkap sinyal atau mengakses jaringan jika tidak diamankan dengan benar. Yang kelima, biaya perangkat. Perangkat nirkabel seperti router dan titik akses seringkali lebih mahal dibanding perangkat kabel dengan spesifikasi serupa, terutama jika ingin mendapatkan performa dan fitur terbaik.